Shalom saudara, kiranya saudara semua tetap sehat dan terus berada dalam anugerah Tuhan. Saya mengajak saudara membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 18 ayat 14 sampai 17. Silakan saudara membaca seluruhnya, sementara saya membaca ayat 15 saja. Demikian firman Tuhan. Jika saudara mau berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah firman-Mu yang kami dengar menerangi kami, agar kami dapat melihat jelas langkah-langkah kaki Tuhan yang harus kami ikuti. Berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, ada 2 catatan penting tentang penciptaan manusia yang Tuhan kerjakan sebagaimana dikisahkan oleh kitab Kejadian. Catatan pertama, Adam diciptakan tidak sendirian, tetapi bersama Hawa. Ini menunjukkan bahwa selalu ada orang lain pada setiap manusia. Catatan kedua, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ini memperlihatkan bahwa orang lain adalah bagian dari diri setiap manusia itu sendiri. Kedua catatan tersebut menunjukkan bahwa kehadiran orang lain adalah kodrat setiap manusia. Tanpa kehadiran orang lain, manusia kehilangan keutuhan kodratnya. Itu sebabnya panggilan untuk hidup bersama orang lain sangat hakiki sifatnya. Orang lain bukan sosok dari luar, melainkan bagian dari diri kita sendiri. Orang lain adalah saudara kita, bagian dari darah daging dan jiwa kita. Kita wajib menjaga saudara kita. Kalau kita lihat secara sepintas bacaan Matius 18 ayat 14-17 tadi, nampaknya berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita cara menegur saudara kita ketika kita menemukan dia berbuat salah atau berbuat dosa. Namun apabila kita cermati, ternyata penekanan utama nasihat Tuhan Yesus ini bukan tentang prosedur atau tata cara menegur seseorang mengenai kesalahannya. Kalau begitu, pesan apa yang dapat kita tangkap dari Injil Matius pasal 18 ayat 14-17 tadi? Pesan pertama, semaksimal mungkin kita harus berupaya agar saudara kita diselamatkan dari keterhilangannya oleh dosa dan kesalahannya. Keterhilangan saudara kita karena dosa dan kesalahannya adalah hal yang sangat mendukakan hati Tuhan. Dalam kedukaannya, Tuhan berupaya semaksimal mungkin untuk menyelamatkan orang yang terhilang, bagaikan gembala yang mencari dombanya yang hilang. Dalam Matius 18 ayat 14 yang kita baca, Tuhan Yesus berkata, "Demikian juga Bapamu di sorga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anaknya ini hilang." Kedukaan hati Tuhan ini seharusnya menjadi duka kita. Upaya Tuhan juga menjadi upaya kita dalam mencari dan menyelamatkan saudara kita yang terhilang. Catatan kedua, semaksimal mungkin kita harus berupaya agar saudara kita yang terhilang itu kembali kepada hidup bersama dalam jalan kebenaran. Sama seperti gembala mengembalikan domba yang hilang itu kepada kawanannya. Bagian ini identik dengan penyelamatan saudara kita dari keterkucilan. Bapa Surgawi selalu menghendaki setiap anak-anaknya berada dalam hidup bersama. Ia tidak mau anak-anaknya berada dalam keterkucilan dan saling mengucilkan. Dalam hidup bersama, anak-anaknya dikembalikan dan dipulihkan kepada kodratnya sebagai manusia gambar Allah. Pesan ini dikuatkan oleh kalimat Tuhan Yesus dalam Matius 18 ayat 15. "Kalau ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali."
Saudara, kedua hal inilah yang menjadi tugas kita ketika kita dipanggil untuk menjaga saudara kita. Masing-masing kita harus selalu menghayati dan berkata, "Akulah penjaga saudaraku." Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan mengingatkan kami bahwa panggilan hidup kami adalah panggilan untuk hidup bersama orang lain, bersama saudara kami. Ketika kami menemukan saudara kami yang berdosa atau bersalah, atau berbuat hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka kami harus berupaya untuk menyelamatkan dia dari keterhilangannya. Tuhan, biarlah panggilan-Mu ini terus bergema di hati kami, sehingga terus kami boleh berkata, "Akulah penjaga saudaraku." Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pesan Tuhan ini buat kami. Amin.